Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunani Ibni Majah, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah izinkan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini. Kita ramaikan dengan talabul ilmi. Semoga perjalanan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aktivitas jihad fisabilillah. Sebagaimana yang Nabi katakan, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah untuk mempelajari sebuah ilmu, maka dia adalah pejuang fisabilillah. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini tentang fiqhul wa'di, fikih janji, yaitu bagaimana komitmen seorang muslim terhadap janjinya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya oleh salah satu putranya, bagaimana cara kita mengetahui kualitas seseorang, menilai seseorang itu bagaimana? Beliau mengatakan kepada anaknya, unzur kaifa mauqifuhu min wa'dihi. Lihatlah olehmu bagaimana sikap orang itu terhadap janjinya. Imam Ahmad tidak mengatakan lihat bagaimana sholat sunnahnya, lihat bagaimana puasa sunnahnya, dan semisal itu. Tetapi yang ditekankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah lihat bagaimana sikap orang itu sama janjinya, bisa dipegang apa enggak. Itu salah satu cara mengetahui kualitas seseorang. Dan orang yang tepat dengan janjinya telah Allah puji secara khusus di dalam Al-Quran, khususnya latar belakang turunnya surat Al-Ahzab ayat 23. Dalam hadis Imam Bukhari, ada seorang sahabat Nabi yang ketinggalan tidak ikut perang Badar, bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini sedih karena dia tidak ikut jihad di perang Badar bersama Rasul dan sahabat yang lain. Jadi bukan malah senang ketinggalan perang Badar yang dengan itu nyawanya jadi aman, bukan. Dia malah sedih, kenapa saya enggak ikut? Maka dia pun berpesan kepada salah satu tokoh Ansor bernama Sa'ad bin Mu'az, kalau ada perang lagi tolong kasih tahu saya mau ikut. Nah, ini janji dia. Nah, 1 tahun kemudian, selisih perang Badar ke perang Uhud itu 1 tahun. Sa'ad bin Mu'az memberitahu kepada Anas bin Nadhr bahwasanya enggak lama lagi akan terjadi peperangan lagi. Namun saat itu belum ketahuan tempatnya di mana. Ya, baru ketahuan di menjelang hari H, tempatnya di Uhud. Nah, di hari H-nya, saat itu Anas sudah berbaris bersama Rasul dan sahabat,
Dan di balik bukit Uhud sudah ada pasukan Quraisy yang jumlahnya 3.000-an. Sementara kaum muslimin ya enggak sampai 1.000, hampir 1.000 tapi enggak sampai 1.000. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, di balik bukit ini telah menanti pasukan Quraisy. Lalu direspon oleh Anas bin Nadhr, di balik bukit ini aku mencium bau surga dari sini. Itu jawaban Anas. Maka jamaah sekalian, tanpa diaba-aba, tanpa dikomandoi dulu, Anas bin Nadhr ini langsung merangsek seorang diri ke barisan musuh di balik bukit Uhud. Nah, hal ini membuat kaget yang lain. Maka akhirnya yang lain pun menyusul. Ya, Rasulullah dan para sahabat pun akhirnya menyusul Anas bin Nadhr. Hingga akhirnya terjadilah peperangan Uhud. Peperangan Uhud, Bapak Ibu sekalian, itu ada 2 tahap atau 2 babak lah. Yang pertama, kaum muslimin menang, mampu memukul mundur kaum Quraisy. Ketika mereka lari, ya kocar kacir, mereka meninggalkan harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, ketika itu ghanimah tergeletak begitu aja, ternyata ada sebagian umat Islam sahabat Nabi yang ditugaskan untuk menjaga bukit Uhud, posnya di situ. Mereka tergoda oleh harta rampasan perang tersebut. Mereka khawatir nggak kebagian, maka mereka pun turun meninggalkan posnya. Dengan kata lain, tidak disiplin. Sehingga yang sisa di situ di bukit tersebut hanya tinggal 2 atau 3 orang saja. Ya, mereka pun ikut-ikutan berebut harta rampasan perang tersebut. Nah, saat lengah kayak begitu, Khalid bin Walid, saat itu beliau masih non-muslim, masih musyrik, menyerang dari belakang kaum muslimin yang sedang lengah tadi, yang sedang ribut atau rebutan harta rampasan perang. Diserang dari belakang, sekarang gantian kaum muslimin yang terpukul, yang dipukul mundur. Babak kedua kalah. Dan wafat kurang lebih 70 muslim. Dari 70 itu 68-nya Ansor. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. 2 orangnya adalah Muhajirin. Jadi yang paling banyak korban saat itu dari Ansor Madinah. Salah satu yang wafat adalah Anas bin Nadhr ini. Nah, ketika selesai peperangan, Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk dikumpulkan para syuhada Uhud, termasuk tolong dicari Anas bin Nadhr. Nah, mereka pun mencari Anas, tapi nggak ketemu-ketemu, nggak bisa dikenali yang mana orangnya. Maka Rasul pun meminta saudara kandungnya, seorang wanita, untuk dicari mana Anas. Akhirnya ketemu juga, bisa dikenali lewat jarinya. Saudara kandungnya kenal, ini jari Anas. Adapun bagian tubuh yang lain udah ketutup oleh darah yang demikian banyak karena dia kena puluhan tancapan panah dan juga tombak. Nah, ketika ini Anas, jenazahnya ketemu, turunlah surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada yang sodaku, ada yang jujur sama janjinya. Anas maksudnya, karena dia janji setahun yang lalu kalau ada peperangan lagi saya akan ikut. Dan itu dia buktikan, bukan sekedar ikut, tapi dia terdepan sesuai dengan omongannya. Faminhum man qadha nahbah. Di antara yang jujur itu, mereka telah mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Maksudnya mati syahid, dapat Anas. Dan juga di antara mereka
wa minhum may yantazir, ada yang sedang menunggu, maksudnya menunggu buat mati syahid, yaitu para sahabat Nabi yang lain yang masih hidup. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah janjinya. Baik jamaah sekalian, ini kita lihat Allah abadikan, Allah muliakan orang yang benar antara ucapan dan tingkah lakunya atau janjinya dalam satu ayat khusus. Baik, ini yang tadi kita bahas ayatnya dan juga latar belakang turunnya, asbabun nuzul. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah menggunakan beberapa pilihan diksi, pilihan kata untuk menyebut kata janji. Secara terjemahan diartikan sama, namun nanti secara makna dan konsekuensi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, Allah menggunakan kata al-wa'du tentang janji. Salah satunya adalah wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Ya, atau kalau di sini An-Nur ayat 55, wa'adallahul ladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Jadi ada beberapa ayat yang menggunakan kata wa'ada. Allah telah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan menjadi penguasa di muka bumi. Atau tadi Allah berjanji kepada orang munafik laki dan perempuan dan orang kafir, naro jahannam khalidina fiha, neraka jahannam dan mereka kekal abadi. Itu pakai wa'ada. Wa'ada artinya telah berjanji, fi'il madhi. Juga kadang diartikan telah dipersiapkan, disediakan. Yang kedua, al-ahdu. Al-ahdu pun artinya janji. Aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji kalian, karena janji ada tanggung jawabnya, ada tagihan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir itu ada 4. Dalam konteks hubungan mereka dengan negeri muslim, orang kafir itu ada 4. Pertama, kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka sikap kita boleh, halal untuk membela diri dengan memerangi mereka, harb, karena mereka memerangi kita. Yang kedua, kafir zimmi, yaitu non muslim yang mendapatkan jaminan hidup dari pemerintahan Islam. Mereka tetap menampakkan kekafirannya, tidak dilarang karena mereka dijamin kehidupannya, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melindungi mereka. Siapa di antara kita yang mengganggu kafir zimmi, maka Rasul sendiri yang akan menuntut si pengganggu itu di akhirat nanti. Ahlu zimmah, ini yang kedua. Yang ketiga, kafir mu'ahad, diambil dari kata al-ahdu tadi, janji. Maksudnya non muslim yang terikat perjanjian damai dengan kita, istilah orang sekarang gencatan senjata. Mereka pun gak boleh diganggu di masa waktu-waktu berlakunya gencatan senjata tersebut. Di Indonesia dulu pernah ada perjanjian Renville, apalagi tuh Linggajati, kemudian Rumroyen, kan begitu. Ini mu'ahad. Yang keempat, kafir musta'man. Musta'man artinya orang yang minta suaka keamanan. Non muslim lagi konflik di negeri mereka. Misal Myanmar lagi perang sesama mereka. Lalu di antara mereka ada yang datang ke Indonesia minta suaka keamanan, maka mereka statusnya musta'man. Sama, ini pun juga nggak boleh diganggu. Dari 4 itu hanya 1 yang kita boleh melakukan perlawanan kepada mereka, yaitu kafir harbi. Nah, ini al-ahdu yang kedua. Yang ketiga, al-aqdu, udah jadi bahasa Indonesia, akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad, perjanjian, agreement kalian. Udah jadi bahasa kita, ada akad jual beli, ada akad pernikahan. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-mitsaq. Mitsaq artinya perjanjian yang kuat.
perjanjian yang terdokumentasikan, sehingga pernikahan itu disebut dengan mitsaqon ghalidha, yaitu perjanjian yang berat karena memang terdokumentasikan. Maka ada istilah al-wathiqah, jamaknya wasaik, yaitu dokumen-dokumen perjanjian. Kita lihat ketika Allah berjanji dengan Bani Israel. Biasanya kan orang janji sama orang. Ini Bani Israel janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil janji bersama kalian. Allah ada ikatan perjanjian dengan Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur, saat itu bukit Tursina kami angkat di atas kalian. Bukit Tursina itu diangkat, ya, di bawahnya Bani Israel sedang berjanji kepada Allah. Khudhu ma'atainakum biquwwah wasma'u, pegang ini perjanjian kuat-kuat, wasma'u, dan dengerin ini perjanjian. Tapi apa komentar mereka Bani Israel? Qalu sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Itu nekatnya mereka. Biasanya orang melanggar janji kan dari belakang, diam-diam. Ini terang-terangan dia berkata kepada Allah sami'na wa asaina. Maka kalau anak cucu mereka saat ini suka melanggar janji di Palestina ketika perjanjian damai dengan mujahidin di Gaza atau yang lainnya, atau perjanjian dengan PBB, lalu mereka langgar sendiri, maklum nenek moyangnya aja begitu, sama Allah aja mereka berani mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Ini menggunakan kata mitsaq, perjanjian. Baik, yang kelima an-nadhru, nazar. Dan nazar pun udah jadi bahasa kita juga, ya. Dan tentang nazar pernah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Inni nazartu lirahmani sauma, itu kata Maryam. Falan ukalimal yauma insiya, saya bernazar kepada Allah ini hari seharian enggak mau ngomong sama orang. Itu nazarnya begitu. Dalam hadis Imam Bukhari dari Umar bin Khattab, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fi Masjidil Haram. Ya Rasul, dulu waktu saya masih jahiliyah, saya bernazar ingin iktikaf satu malam di Masjidil Haram. Nabi mengatakan, aufi binadrik, penuhi nazarmu. Ini nazar. Kenapa? Orang ketika sudah bernazar, dia sedang berjanji untuk menjalankan nazar itu jika keinginannya terpenuhi. Datang perempuan usia ABG, ya Rasulullah, inni nazartu an adriba duffa in kunta salima. Ya Rasul, saya bernazar kalau engkau pulang dari peperangan dalam kondisi sehat walafiat, aman-aman aja, saya bernazar ingin main rebana di hadapanmu. Maka Nabi pun berperang. Ya, jangan lupa jamaah, di dalam sirah nabawiyah Rasulullah itu memimpin hampir seluruh peperangan yang terjadi sejak dari Badar hingga perang yang terakhir dalam sejarah Rasulullah, perang Tabuk, itu perang terakhir. Baik, Rasul pun aman, sehat walafiat, dia datang. Si perempuan yang nazar ini ketemu, dia ngingetin lagi, ya Rasul, saya yang dulu nazar, kalau engkau pulang saya akan mukul rebana di hadapanmu. Apa jawaban Nabi? In kunti nazarti fadribi wa illa fala. Kalau engkau memang bernazar kayak begitu, ya udah pukul itu rebana, silakan dah mainin. Wa illa fala. Tapi kalau enggak ada nazar, enggak usah, enggak wajib. Maka dia pun akhirnya main rebana sekaligus bernyanyi, bukan hanya main rebana tapi nyanyi. Ada Rasul di situ, Abu Bakar masuk, Utsman masuk, Ali masuk. Si perempuan ini masih bernyanyi. Umar bin Khattab datang, barulah dia ketakutan dan dibanting itu rebananya. Yang banting bukannya Umar tapi dia sendiri. Kisah ini pernah saya sampaikan di sini. Ini menggunakan kata inni nazartu, saya bernazar. Kemudian yang keenam, al-bai'ah, janji setia. Ini pun udah jadi bahasa kita juga, bai'at. Ya, bai'at. Sebagian ulama ada yang mempersempit bai'at. Bai'at hanya boleh
antara rakyat dengan pemimpin. Kalau zaman dulu antara kaum muslimin dengan khalifahnya. Sebagian ulama lain memperluas, baiat bukan hanya antara kita dengan pemimpin. Baiat boleh terjadi misal di sebuah organisasi atau kepada pemimpin di bawah dari kekhalifahan, atau kalau di kita model kepada bupati, wali kota, atau yang lebih bawah lagi. Dari mana dasar pembolehan ini? Ketika terjadi konflik antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib, sebagian sahabat Nabi yang pro Ali bin Abi Thalib, sebagian sahabat Nabi yang pro kepada Aisyah, mereka saling berbaiat kepada masing-masing untuk sama-sama berada di belakang mereka. Nah, saat itu yang jadi pemimpin Ali atau Aisyah? Ali atau Aisyah? Ali, kan khalifahnya Ali. Aisyah bukan khalifah. Nah, ketika ada baiat para sahabat ke Aisyah, itu tanda itu bukan baiat kepemimpinan, karena Aisyah perempuan dan bukan seorang khalifah. Pastilah itu baiat bukan pada kepemimpinan, tapi baiat lil amal, baiat untuk beramal, untuk bekerja. Sebagaimana bapak-bapak ketika ngelamar kerja pasti akan disodorkan yang namanya SPK, surat perjanjian kerja, yang mana kita mesti taat kepada pasal-pasal yang ada. Mereka pun juga harus taat terhadap pasal-pasal yang ada. Karena hakikatnya baiat itu keterikatan dua pihak, yang ditaati dan yang mentaati. Begitu. Nah, jamaah sekalian, ini beberapa istilah ya di dalam Al-Qur'an tentang janji dengan beragam makna tadi. Kita bahas kenapa ya ini ada, kenapa pembahasan ini ada? Karena sehari-hari kita terikat oleh janji. Dua kalimat syahadat kita pun hakikatnya itu janji. Asyhadu an la ilaha illallah, janji kepada Allah untuk mentauhidkan semata, beribadah kepada Dia, enggak yang lainnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan seterusnya. Ketika kita ngucapin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sama begitu juga. Kita pun berjanji kepada Rasulullah untuk menjadikannya sebagai nabi dan rasul yang terakhir, mengikuti sunnahnya, menghidupkan ajarannya, mencintai apa yang dia cintai, membenci apa yang dia benci, menghormati keluarga dan sahabatnya, berselawat kepadanya. Kita berjanji atas itu semua. Di saat kita masuk sekolah atau ngedaftarin anak kita sekolah, pasti di sekolahan ada seperangkat peraturan, ada nggak? Mulai dari peraturan seragam, peraturan apa-apa segala macam, yang mana anak kita harus taati, janji lagi. Kemudian tadi di kantor ada seperangkat janji lagi. Bahkan di masyarakat kita ada janji tak tertulis. Ya, ada kebiasaan dan tradisi yang kita mesti ikuti selama bukan tradisi yang haram. Sebagaimana hadis Imam Abu Daud, Nabi mengatakan al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin di masyarakatnya, mereka terikat oleh janji-janji yang mereka bikin sendiri. Ya, kita janji sama kepala warga saban tanggal 10, tanggal terakhir iuran warga, iuran sampah, iuran keamanan, walaupun nggak tertulis. Kita orang baru di situ. Misalnya, sebelumnya kita tinggal di mana yang iuran warga bukan tanggal 10, tanggal 15, kan lain tuh tanggalnya. Harus ngikut nggak kita? Harus ngikut. Pak, kok belum bayar tanggal 10? Saya tanggal 15. Loh, kan peraturan di sini tanggal 10, Pak. Peraturan di sono tanggal 15. Masalahnya Anda udah nggak tinggal di sono lagi, sekarang udah di sini. Itu ada peraturan di situ. Dan juga dikatakan dalam hadis Imam Hakim dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini mauquf sampai sekedar Abdullah bin Mas'ud dan sahih. Berbunyi, ma ra'a muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang di mata kaum muslimin itu baik, di mata umat Islam itu baik, maka di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'a muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun, dan apa-apa yang di mata umat Islam itu buruk, maka di sisi Allah juga buruk. Nah, dari sinilah yang namanya dasar adanya perjanjian di masyarakat kita. Malam yakun itsma, selama perjanjian itu bukan hal-hal yang haram, gitu aja. Selama bukan hal-hal yang mengandung dosa, semuanya konsekuensinya sama. Al-wafa. Apa al-wafa? Ditunaikan, dipenuhi, diberesin, semuanya kita jalankan.
Ini contoh yang tadi sudah saya sebutkan masing-masing. Nah sekarang kita mau tahu apa sih bahaya-bahaya melanggar janji. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, melanggar al-wa'du dan al-ahdu. Untuk al-wa'du dan al-ahdu, maka efeknya atau bahayanya adalah ini menjadi salah satu ciri munafik. Tidak ada hukuman yang sifatnya pidana, tidak ada. Tidak ada yang berupa kafaratnya. Tetapi bahayanya yang tadi itu udah cukup luar biasa bahaya. Nabi mengatakan ayatul munafik salas. Ciri munafik ada 3, idza haddatsa kadzaba. Itu yang pertama. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza tu'mina khan. Apa artinya? Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkari, kalau dia dikasih amanah dia berkhianat. Nah, salah satu dari ciri munafik di hadis itu adalah masalah janji ini. Sehingga ketika ada seorang melanggar janjinya tanpa uzur syar'i, tanpa halangan, nggak ada alasan dia langgar begitu aja secara sengaja, maka menurut hadis ini dia ada masalah dari sisi itu. Dia punya bakat, punya ciri, punya irisan kesamaan dengan orang-orang munafik. Namun memang para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan ini hadis bukan membicarakan tentang kemunafikan tulen, kemunafikan yang membuat dirinya menjadi kafir atau murtad, istilahnya nifak i'tiqadi, bukan. Tapi ini masuk nifak amali, nifak perbuatan, perbuatannya mirip orang munafik. Walaupun dia masih muslim, dia nggak pernah tuh benci sama agama, enggak. Tapi memang dia kalau masalah janji mah nggak bisa dipegang. Apalagi masalah utang, minjem utangnya semangat, mulanginya kagak. Ya, pernah ngalamin orang kayak begini? Ya, pernah berhadapan. Ya, pokoknya kalau lagi ngutang mah semangat banget. Ke rumah kita mulu bawaannya, dipuja-puji kita sehabis-habisnya sama dia. Lu kayaknya cakepan dah. Nah, dipuji itu kita. Iya bener dah gua, cakep banget sekarang. Kemarin kagak dongkol gitu. Ngomong-ngomong, nah kalau ngomong-ngomong tuh udah bab 1 dia meminjam duit tuh biasanya. Tapi begitu dia udah hari hak tempo, ngilang. Nggak ada kabarnya. Maaf, ini orang walaupun tidak langsung kita katakan dia munafik tulen, tetapi perilakunya beririsan dengan ciri munafik yang Rasul katakan. Adapun munafik yang tulen itu yang tadi sudah saya bacakan, wa'adallahu munafiqina wal munafiqat wal kufar. Itu Allah rangkaikan satu kalimat antara munafik dengan orang kafir, dan mereka pun dimasukkan ke dalam satu klaster naro jahannama khalidina fiha, mereka semua masuk neraka jahanam. Nah, yang kayak begini tentu hanya berlaku buat orang kafir. Ya, sebab kalau kayak 3 tadi udah dikatakan munafik tulen, maka kita semua nggak selamat, kita semua kena. Ada suami yang bohong sama istrinya, ada istri yang bohong sama suaminya. Bukan karena untuk berbohong menghargai, seperti yang dulu pernah kita bahas, bohong-bohong ini diperbolehkan, tapi emang ini menutupi maksiatnya. Suami nyimpen nomor perempuan banyak banget, tapi dengan nama yang bukan nama aslinya. Nama perempuan diganti tukang AC, orang bengkel. Ya, atau kadang ibu-ibu bohong sama lakinya, kata lakinya, ini kok tiba-tiba banyak benda, banyak harta, banyak aset, ini uang dari mana? Ya, padahal itu uang titipan dari suaminya, tanpa izin dia beli ini beli itu. Lalu dia ngaku, ini uang saya sendiri bang, uang warisan dari bapak. Padahal enggak, dibohongin lakinya. Nah kalau kayak begini, langsung kita tuduh dua-duanya suami atau istri ini munafik tulen, maka barangkali kita semua enggak selamat. Karena bisa jadi di antara kita pernah mengalami hal itu dalam urusan rumah tangga kita di rumah. Baik jamaah sekalian. Yang kedua, merusak reputasi di mata manusia. Jatuh harga dirinya. Kapok orang janjian sama dia. Pernah nggak ngerasain dibohongin sama tukang buah misalnya? Besok-besok kita nggak akan mau beli buah di situ lagi kan biasanya. Itu reputasinya udah rusak tuh orang. Zaman sekarang bintang 1. Ya. Kita janjian sama orang, itu orang nggak bener sama janjinya, kok perlu nggak pakai bintang? Gitu, rusak reputasinya. Apa? Sanksi sosial.
Sanksi sosial di situ. Aduh, gue puyeng banget nih, masih utangnya banyak banget. Ya lu gue bilangin jangan ngutang sama dia, jangan diutangin dah dia. Lah emang kenapa? Udah banyak korbannya. Kalau dia lewat, warung tutup tiba-tiba, ngeri diutangin. Nah jamaah sekalian, membicarakan orang yang sering bikin masalah dan merugikan banyak orang, ini bukan termasuk gibah yang terlarang. Ini masuk kategori gibah yang diperbolehkan karena areanya area nahi mungkar, karena dia menjadi penyakit sosial di situ. Baik, yang ketiga termasuk maksiat dan dosa. Bahkan oleh Rasulullah, orang yang melanggar janji tanpa uzur syar'i ini masuk kategori cacat keislamannya. Sekali lagi, walaupun nggak ada hukuman pidana, nggak ada kewajiban kafarat. Dari mana dalilnya bahwa dia disebut cacat keislamannya? Dari hadis Nabi Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih, Rasul mengatakan, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik, dan tidak beragama maksudnya bukan kafir, tapi ada masalah keislamannya. Liman la ahda lahu, orang yang tidak benar sama janjinya. Rapat DKM di grup WA dikasih tahu, nanti kita rapat ya ba'da asar jam 4. Ya, yang lain pada jawab siap. Ini ada yang datang jam 4 kurang, alhamdulillah. Ada yang datang jam 4 hampir, alhamdulillah. Ada yang jam 4 pas, ya masih alhamdulillah, emang tepat. Ada juga setengah 6 baru sampai. Apa alasannya? Kan ba'da asar, kan setengah 6 ba'da asar juga. Bisa aja ngelesnya. Setengah 6 ba'da asar enggak? Iya sih. Tapi bukan itu maksud mereka kan? Oleh karena itu jamaah sekalian, hati-hatilah dengan status ini. Orang tersebut ya khawatir dianggap cacat keislamannya. Nabi yang bilang, orang tersebut khawatir masuk salah satu ciri dari nifak amali. Orang tersebut menjadi alasan buat masyarakatnya memberikan hukuman buat dia, sanksi sosial. Baik, ini bahaya pelanggaran terhadap al-wa'du dan al-ahdu. Yang ketiga, pelanggaran terhadap al-aqdu, akad. Contoh akad pernikahan. Dilanggar diapain maksudnya? Dibatalkan. Untuk wanita, ibu-ibu, kaum istri, mereka tidak ada hak menceraikan, membatalkan tidak ada. Tapi mereka punya hak untuk menuntut dibatalkan, boleh. Menuntut untuk diceraikan, boleh. Baik berupa fasakh atau khulu, kalau alasannya benar. Kalau alasannya tidak benar, itu yang tidak boleh. Ya, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebut dua istilah buat wanita yang minta cerai tanpa alasan. Pertama, mereka tidak mencium aroma surga. Di hadis yang lain dikatakan itu perempuan munafik tanpa alasan. Ya lakinya soleh-soleh aja, bertanggung jawab, udah gitu cakep lagi, minta cerai, bingung juga apa alasannya. Nggak ada alasan. Yang kayak begini yang nggak boleh. Tapi kalau ternyata suaminya contoh bohong, sebelum nikah ngakunya direktur utama perusahaan angin diem, angin kan gerak nih, angin diem begitu. Percaya aja lagi calon mertuanya, si perempuan juga percaya lagi karena penampilannya parlente gitu. Tapi ternyata sebulan setelah pernikahan istrinya mikir juga, ini suami kenapa di rumah melulu, dari pagi ke pagi lagi, kerjaannya hardolin. Apa hardolin? Ya pokoknya gitu dah. Kan istrinya mikir juga, ada apa ini? Akhirnya mintalah si istri kejujuran suaminya. Bang, sebenarnya direktur apa sih? Bagian apa? Barulah ketahuan itu semua bohong saja. Yang kayak begini boleh si wanita untuk melakukan faskhun nikah. Apa faskhun nikah? Memfasakh, membatalkan pernikahan. Gimana caranya? Datang ke pengadilan, cerita masalahnya, biar nanti diputuskan oleh pengadilan. Walaupun si suami tidak mau menceraikan, suami nggak berkutik,
pengadilan yang akan memutuskan kalian berpisah, karena udah masuk syaratnya terjadi kebohongan di situ. Contoh yang kedua, khulu. Khulu ya diambil dari kata khola'a yang artinya mencabut. Istri boleh menuntut khulu jika memang alasannya syar'i. Yang pertama, suami tidak mau menafkahi, ya males, padahal kerjaan ada, orang tua mertua udah ngasih pintu, dianya ya males, mager banget dah orangnya. Ya, ini. Yang kedua, su'ul adab, su'ul akhlak, suami yang buruk akhlaknya, marah dikit tampar, marah dikit banting anak, marah dikit apalagi, pokoknya begitu, kasar, membuat ngeri istri. Bahkan kalau lisannya pun tajam, kalau ngatain itu luar biasa ngerinya. Dasar kamu perempuan apalah begitu, sama kayak emak kamu, ngatain orang tuanya juga lagi. Ya, su'ul akhlak. Nggak betah juga perempuan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa bersabar, masih bisa berharap ya Allah kasih hidayah ke suami saya. Tapi ternyata belum ada perubahan, Allah belum kasih. Dan si perempuan nggak kuat, maka dia boleh memanfaatkan fasilitas khulu untuk menuntut cerai kepada suaminya ke pengadilan. Yang keempat, suami yang dia melakukan maksiat besar, nggak sholat, itu maksiat besar. Kalau pakai standar mazhab Hambali, ingat pembahasan kita waktu kurban dulu. Dalam mazhab Hambali, orang yang nggak sholat, suami yang nggak sholat, itu udah statusnya udah di luar Islam. Sehingga dalam konteks suami istri, mereka udah otomatis cerai. Ya, itu kalau pakai fikih mazhab Hambali. Ya, ini pernah saya terangkan dulu tentang dalam fikih mazhab Hambali, orang yang nggak sholat walaupun masih meyakini itu adalah kafir. Dalam 3 mazhab yang lain, dia masih muslim, dosa besar, fasik, tapi masih muslim, sehingga statusnya masih suami istri, belum cerai. Hanya saja di Indonesia nggak pakai mazhab Hambali dalam masalah itu, sehingga tetap suami istri. Ya, suaminya nggak sholat. Atau maksiat besar yang lainnya, mabok, judi, zina, semuanya dah. Ya, dapat piagam hidung belang terbaik Jabotabek dia. Istrinya udah nggak tahan, boleh minta cerai? Boleh, syar'i, karena alasannya sudah cukup. Kemudian suami yang mohon maaf impoten. Ya, dulu ada kasus di masa Rasul, ada seorang wanita menceritakan tentang suaminya. Dia berkeluh kesah dengan bahasa kinayah, bahasa simbolis. Suami saya bagaikan kain basah. Rasul ngerti apa maksudnya, maka dia pun bertanya, kamu maunya apa? Bisa nggak saya berpisah dari suami saya? Maka Nabi pun mengizinkan. Maka kemudian Rasulullah yang menikahkan dia dengan laki-laki yang lain yang tidak seperti suami sebelumnya, dan dia bisa dapat 6 anak dari laki-laki yang kedua. Yang terakhir, murtad. Kalau murtad udah otomatis cerai. Baik, jamaah sekalian, ini untuk si perempuan. Dia walaupun tidak punya hak untuk membatalkan akad, tapi dia punya hak untuk menuntut dibatalkannya, baik fasakh atau khulu, dengan syarat-syarat yang memang syar'i, bukan asal-asalan minta. Bahkan pernah ada kasus dalam hadis Imam Bukhari yang dialami oleh Qais bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang Allah uji dengan penampilan fisik yang tidak good looking, tapi dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat malam. Istrinya mengakui tentang kesolehan suaminya. Dia pun melapor ke Rasulullah, wahai Rasul, kalau untuk masalah ibadah, laki saya mah oke dah, saya akui dia ahli ibadah. Tapi laki saya kalau lagi jalan sama laki-laki lain bareng-bareng, saya lihatin, kok suami saya yang paling jelek ya. Itu. Nah, dia nanya ke Rasulullah, boleh nggak saya nuntut pisah sama suami saya, daripada saya nggak tulus melayani suami saya, daripada saya malah nggak ikhlas dan jadi maksiat berlama-lama. Nabi nanya, masih ada kebonnya Qais bin Thabit nggak? Kebon itu maksudnya apa? Maharnya masih ada nggak maharnya? Masih, pulangin maharnya, engkau cerai. Maka terjadilah perceraian. Begitu.
Nah, ini juga menjadi catatan bahwasanya kalau khulu itu walaupun wanita punya hak untuk khulu, konsekuensinya adalah dia wajib mengembalikan maharnya. Kalau maharnya tidak ada gimana? Udah nggak ada, semampu yang dia punya, yang dia ada itu yang dikembalikan, bayar iwatnya. Beda dengan perceraian dari laki. Kalau perceraian dari suami, suamilah yang harus memberikan mut'ah, bukan kawin mut'ah ya. Mut'ah itu kalau di Indonesia udah namanya istilahnya gonogini, dengan nilai yang pantas, nilai yang layak begitu untuk si wanita tersebut hidup ketika sudah diceraikan. Itu perbedaannya. Jadi kalau perceraian dari suami, suami yang memberikan. Tapi kalau perceraian dari istri, itu mahar dibalikin. Itu namanya khulu tadi. Baik, sekarang kita ambil contoh dari sisi suami. Ada dua jenis kata pembatalan akad dari suami. Pertama yaitu bikalimatin sorihah, dengan kalimat yang lugas dan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua bikalimati kinayah, dengan kalimat yang simbolis, kinayah, metafora. Apa kalimat yang jelas? Yaitu kalimat yang tidak ada tafsir lain kecuali memang cerai. Seperti suami yang mengatakan, mulai detik ini kita berdua tidak ada hubungan apa-apa, kita kembali lagi menjadi non mahram. Udah jelas nggak nih? Udah jelas perceraian. Walaupun nggak ada kata-kata cerai di situ, tapi ketika disebutkan kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi dan kita adalah sudah bukan non mahram, maka itu maksudnya adalah dia sudah menceraikan istrinya. Yang kedua, ada kalimat cerai langsung memang. Ya, kamu keluar selangkah aja dari keset rumah, misalnya begitu, maka jatuh cerai talak 1 buat kamu. Jelas nggak ini? Ini jelas. Yang ketiga, contoh lain, ya kalau bahasa Imam Syafi'i yaitu firaq wasirah. Ya, kita sekarang bubar, sekarang kita berpisah selamanya. Nggak ada kata cerai di situ, tapi kita bisa nangkep pisah selamanya. Itu cerai. Ini namanya ya dengan bahasa yang sorihah, jelas. Kalau di hatinya nggak ada niat gimana? Jelas sih, tapi di hatinya nggak ada niat. Kata Imam As-Suyuti, kalimat yang jelas walaupun di hatinya nggak ada niat tetap sah. Kecuali bagi mereka yang dalam keadaan ngigo. Kalau ngigo itu emang gimana lagi namanya ngigo? Lagi tidur, ngeracau begitu aja, keluar kalimat untuk istrinya di samping, ya, dek, kita langsung talak 3. Kasihan tuh bini. Di sampingnya lagi tilawah mungkin. Ini apa-apaan suami, tau-taunya talak 3. Ternyata lagi mimpinya terucap. Apakah jatuh cerai? Jumhur mengatakan tidak, karena al-umuru bimaqasidiha. Ya, perbuatan tergantung maksud. Saat itu dia sama sekali nggak ada pikiran sama sekali. Baik. Lalu bagaimana kalau konteksnya bercanda? Bercanda pun umumnya ulama, ini khilafiyah memang, tapi umumnya ulama mengatakan tetap sah. Yang penting bahasanya jelas. Karena Rasul mengatakan thalathatun jadduhunna jaddu wa hazluhunna jaddu. Ada 3 hal yang seriusnya berdampak serius, bercanda pun bergurau pun dampaknya serius juga. Apa 3 hal itu? An-nikah, wat-thalaq, war-raja'ah. Nikah, cerai, dan raja'ah. Apa raja'ah? Rujuk. Neng, main cerai-ceraian yuk. Ayo. Nah tuh, bercanda nggak tuh kalimatnya? Bercanda. Tapi ngomongnya jelas masalahnya, cerai. Jatuh tuh. Baik. Yang kedua, bi kalimati kinayah, dengan kalimat yang kinayah, metafora, perumpamaan atau simbolis. Ya, apa misalnya dia ngomong ke istrinya, saya kayaknya belakangan udah mulai nggak betah ada di sini. Itu masih maknanya bercabang. Nggak betah kenapa? Banyak nyamuk bang. Istrinya kagak nangkep, dibilang banyak nyamuk. Iya, nyamuknya gede banget misalnya. Karena istrinya nggak nangkep,
dan memang suami juga nggak jelas, ini nggak bisa dikatakan langsung cerai. Atau kalimat yang kedua, ambil sana pakaianmu, bungkus, pulang ke rumah orang tua. Dah, gitu doang. Ini juga nggak jelas, apa maksudnya? Ngomel kah? Nakut-nakutin kah? Atau memang cerai? Untuk jenis yang kedua tidak sah kecuali dibarengi saat itu niat cerai. Maka saat itu si laki harus jujur apa yang berkecamuk dalam pikiran dia ketika dia ngucapin kalimat seperti itu. Kalau dia memang memikirkan cerai, jatuh cerai. Kalau nggak ada pikiran apa-apa, bukan apa-apa berarti. Termasuk kata Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, seorang suami yang udah nikah, laki yang udah nikah, ditanya sama orang, ngakunya bujangan. Kata Imam Abu Ishaq, ini bisa jatuh talak 1. Ya, kalau dia ketika mengucapkannya di hatinya pun memang ada niat ingin menceraikan istrinya. Maka khusus buat bapak-bapak, hati-hati. Kadang buat jadi bercandaan. lagi dinas kantor, istri nggak ikut, sendirian dia di pulau mana gitu. Sendiri aja Pak di sini. Iya, jadi bujangan. Padahal udah punya istri, bahkan udah punya cucu, tapi ngakunya bujangan. Di Facebook bikin akun palsu, namanya diganti biar keren jadi Alex. Fotonya foto anaknya sendiri ketika masih SMA, cakep. Padahal dia udah aki-aki misalnya. Ngakunya bujangan, di DM, di inbox sama perempuan. Ya, rumah di mana? Di ano. Belum ada yang punya, belum. Padahal udah punya cucu. Nah, jamaah sekalian, yang kayak begini kata Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab, jika dia ngomong kayak begitu, di hatinya juga ada pikiran bahwa dia menceraikan istrinya, maka jatuhnya cerai. Padahal di rumah istrinya lagi capek-capek nyuciin baju dia, dia ngomongnya sembarangan. Maka mohon maaf jamaah bapak-bapak khususnya, hati-hati dengan ngaku-ngaku bujangan, karena khawatir jatuhnya talak 1 buat yang di rumah. Baik, itu kata pembatalan akad dalam konteks pernikahan. Namun ingin saya sampaikan di sini, sejak tahun 2014 atau mungkin tahun 2015, baik dari Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan beberapa lembaga fatwa yang lain termasuk MUI, mereka membuat keputusan bersama bahwa kalimat-kalimat cerai yang terjadi di rumah selama belum ada resmi dari negara itu tidak sah menurut agama dan negara sekaligus. Dulu kita menganggap yang kayak gitu nggak sah menurut negara saja, tapi udah sah menurut agama. Dulu kan begitu. Tapi belakangan kata mereka nggak sah menurut agama dan negara juga. Loh, kenapa kayak begitu? Kan udah jelas kalimatnya. Karena ternyata di dalam sejarah para sahabat Nabi ketika cerai dengan istrinya itu rata-rata selalu melibatkan Rasulullah. Dan Rasulullah saat itu posisinya sebagai apa? Kepala negara. Nah, dari situlah kata mereka, sebenarnya perceraian itu harus melibatkan negara. Di Indonesia dilibatkan ini maksudnya adalah melibatkan pengadilan. Maka kalaupun si suami di rumah udah ngomong ribuan kali cerai, tapi dia nggak pernah mau ngurusin perceraian, menurut kesepakatan tadi, maka belum jatuh cerai, harus diurus. Kesepakatan ini bagi saya, ini ada plus, ada minusnya. Plusnya adalah hal ini bisa menekan angka perceraian, sehingga nggak gampang ngomong cerai. Apalagi di Jakarta, Depok, perceraian pasca pandemi itu ribuan ngelonjaknya. Minusnya ada. Minusnya adalah, mohon maaf, buat laki-laki yang mulutnya hobi ngomong cerai, dia merasa jadi nggak ada beban tuh hingga sampai ratusan kali ngomong cerai. Toh belum sah ini, kan belum disahkan oleh pengadilan. Itu bahayanya. Sehingga si perempuan, si istri jadi bingung, status saya apa dong? Udah ratusan kali dia omongin cerai, tapi digantungkan begini, suami nggak mau ngurus karena belum disahkan pengadilan. Itu sisi negatifnya di situ. Semoga ini bisa dilanjutkan pembahasannya oleh pihak mereka itu. Ya, bagaimana mengantisipasi sisi negatif supaya nggak terjadi. Ya, baik jamaah sekalian, itu pembatalan akad kalau konteksnya suami istri, itu dampaknya ke situ. Contoh yang lain, pembatalan akad
dalam hal pekerjaan atau hubungan bisnis. Boleh emang, boleh. Itu namanya hak khiyar. Mungkin tahun lalu kan kita udah pernah bahas tuh tentang fikih muamalah. Ya, ada hak khiyar namanya. Apa hak khiyar? Hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Dan hak ini dimiliki oleh dua belah pihak, baik pedagang atau si pembelinya. Gara-gara apa? Pertama, khiyar aibi. Hak khiyar gara-gara adanya aib pada barang yang kita beli. Ya, misal kita beli apa? Beli sepatu, buru-buru, sehingga nggak ngecek banget lah. Kita modal percaya doang dah sama si penjualnya sama pedagangnya. Sampai di rumah pas kita buka ada aib, entah mungkin jahitannya robek, entah ternyata kanan dua-duanya. Misalnya, ada aib nggak tuh? Aib. Kita balik, bang ini kok robek, bang ini kok kanan dua-duanya. Karena aib, boleh nggak kita batalin? Boleh, kita batalin, kita bikin akad yang baru. Jangan ini deh bang, pakai yang itu aja, sepatu yang itu aja. Ini hak kita. Sehingga kalau ada warung, toko atau apa yang di kwitansinya ada tulisan barang yang udah dibeli nggak boleh dibalikin, ada nggak kayak gitu? Ini sebenarnya melanggar hak khiyar. Nggak boleh itu, karena kita punya hak khiyar untuk membatalkan apa yang kita beli jika memang ada aib. Yang kedua, khiyar ahdi. Apa khiyar ahdi? Khiyar karena sebelumnya memang ada janji dulu. Contoh sepatu lagi tadi. Kita beli sepatu buat anak kita sekolah, tapi anak kita kagak ngikut. Ditanya sama abangnya, nomor berapa bu? Aduh, anak saya nggak ikut pak. Kelas berapa sekolah? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD kan kira-kira jadinya. Kelas 3 mah ya paling nomor 37 kali bu. Yaudah deh bawa 37. Sampai di rumah pas disedengin nggak muat. Atau kelonggaran malah, ya boleh nggak ditukar? Harusnya boleh. Nah sebelumnya ada janji dulu, bang ini kan anak saya nggak ikut, kalau seandainya ternyata nggak muat ditukar ya. Ada janji tuh, kata si abang, iya bu, karena udah ada janji boleh kita batalin kalau emang ternyata nggak cukup. Ya ketiga, khiyar majlisi. Hak khiyar ketika masih di majelis, masih di tempat, masih proses jual beli, udah dibungkus, anggaplah di kantong plastik. Ya kita lagi beli obat, beli apa, baru nyampe pagar apotiknya atau masih di motor, kita cek dikit, ternyata aduh kok mereknya agak lain ya, mirip tapi lain. Nggak jadi, kita masih di majelis di situ. Kita balik lagi, maaf pak ini kayaknya obatnya salah, bukan yang ini. Boleh kita batalkan. Ya itu khiyar majlisi. Sebagian fuqaha mengatakan khiyar majlisi masih boleh diberikan keringanan hingga sampai 3 hari. 3 hari lewat udah nggak boleh. Ya, baik jemaah sekalian, ini contoh pembatalan dalam hal jual beli dan dampaknya. Dan itu juga berlaku bagi pedagang juga. Si pedagang membatalkan boleh juga. Ya, udah dibawa pulang, udah dibungkus, baru sadar itu sepatu udah dipesen sama orang. Dia baru ngeh. Ya, cuman dia udah nyimpen nomor WA-nya. Pak, Bu, mohon maaf sepatu yang ibu beli yang udah dibawa pulang itu ternyata udah dibeli sama orang, udah dipesan sama orang nih kata anak saya. Nah, misal gitu. Yang kayak gini boleh kita batalkan juga. Dari sisi si pedagang juga punya hak. Begitu. Baik. Sekarang mohon maaf nih ada yang kelompat tadi ya. Melanggar nazar. Melanggar nazar efeknya adalah bayar kafarat. Beda dengan yang janji yang tadi. Ya, namun tetap sebagaimana janji dia wajib dipenuhi. Kapan nazar boleh tidak dipenuhi? Yaitu kalau kita ngalamin 3 hal. Ini disebutkan oleh hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Abu Daud. Yang pertama, an-nadhru lam yutiqhu, nazar yang si pelakunya nggak mampu menjalankannya. Pokoknya nak, kalau kamu lulus, bapak janji, bapak bernazar, kita rihlah ke Ethiopia. Jauh banget rihlahnya. Ya. Betul anaknya lulus, bingung juga tuh bapak ke Ethiopia. Ya, nah yang kayak gini dia nggak mampu, dia boleh membatalkan. Yang kedua, yaitu nazar yang belum spesifik, nggak jelas mau ngapa-ngapainnya nggak jelas, maka yang kayak gini juga boleh dibatalkan. Kayaknya saya punya nazar dah, ngomong ke istrinya. Nazar apaan bang? Iya makanya lupa. Ingat nggak?
Ya apalagi saya juga nggak tahu. Sama-sama nggak tahu nih, nggak spesifik, boleh dibatalkan. Yang ketiga, nazar al-muharram, nazar yang diharamkan. Ini bukan hanya boleh tapi mesti dibatalkan. Nazar yang haram-haram. Maka jemaah sekalian, untuk nazar yang dibatalkan, walaupun dibolehkan dibatalkan, tetap dia bayar kafarat, bayar tebusan. Gimana caranya? Rasul mengatakan kafaratun nadri kafaratul yamin. Bayar kafarat nazar itu sama kayak kafarat sumpah. Ya, sumpah, ibu-ibu punya sumpah, bapak punya sumpah, pengen dibatalin, bayar kafarat. Saya sumpah demi Allah nggak mau ngelihat mukamu lagi seumur hidup. Padahal pas ngomong kayak gitu sambil ngeliat muka kan lihat juga dia. Ya, batal nggak tuh sumpah sebenarnya? Batal. Gua sumpah demi Allah nggak mau ngeliat muka lu lagi. Dibales yang bener, iya, liatin lagi kan? Batal sumpahnya. Gimana caranya? Yang pertama, bayar memberikan makan ke 10 fakir miskin. Udah kita kasih makan semua 10 itu, selesai udah. Nggak ada kafarat lain. Kalau nggak mampu, baru yang kedua pilihannya, memberikan pakaian ke 10 fakir miskin, bukan membelikan. Kalau membelikan jatuhnya lebih mahal nanti. Memberikan, nggak apa-apa pakai yang bekas, yang penting pantas untuk dipakai dan menutup aurat. Ini nggak punya juga. Yang ketiga, membebaskan budak 1 orang. Zaman dulu tuh, sekarang udah nggak ada perbudakan. Langsung pilihan yang keempat, kalau emang 1-2 nggak mampu, yaitu berpuasa 3 hari saja, nggak banyak. 3 hari saja, diutamakan berturut-turut, nggak apa-apa. Itu kafarat nazar. Dan nazar yang terlarang bukan hanya yang diharamkan saja. Ada nazar yang memang udah wajib, itu nggak boleh dinazarin lagi. Nah, bapak nazar kalau kamu lulus bapak ingin sholat 5 waktu, ini memang udah wajib, nggak boleh nazarin. Apalagi atau nazar untuk orang lain, maksud saya yang jadi eksekutor nazarnya orang lain, itu nggak boleh. Ya, ada orang WA ke saya, laki-laki, dia lagi ribut sama tetangganya gara-gara masalah nazar. Tetangganya punya nazar yang unik. Ya, kalau dia keinginannya tidak tercapai, nazar dia adalah dia ingin mencukur rambut saya, begitu. Rambut orang lain yang dicukur, kan ngamuk orang. Kenapa kepala saya yang dicukur? Ngerti nggak maksudnya? Kalau anak saya gagal, maka saya akan botakin pala kamu. Iya, ngamuk tuh orang, ngapa pala saya? Nah, ini orang WA ke saya gitu. Saya bilang ini nazar yang nggak boleh kayak begini. Baik, itu pelanggaran terhadap nazar. Dia kalau sengaja berdosa, namun kalau dia ada uzur syar'i seperti tidak mampu atau belum jelas atau itu nazar haram, maka tidak berdosa, itu nazar dilanggar. Kemudian melanggar baiat, karena baiat hakikatnya kepada Allah. Lihat di sini, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat, berjanji setia kepadamu, hakikatnya mereka berjanji kepada Allah. Maka melanggar baiat hakikatnya melanggar perjanjian kepada Allah, sehingga para ulama mengkategorikan ini dosa besar kalau baiatnya dilanggar tanpa alasan. Gimana yang dimaksud dengan jika ada alasan? Seperti pemimpin, kita berbaiat sama pemimpin, ternyata pemimpin itu terjadi kufrun bawah. Apa kufrun bawah? Melakukan kekafiran yang jelas. Boleh kita cabut baiat kita. Atau pemimpin tersebut telah mengalami 2 hal. Ini kata Imam Abul Hasan Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada 2 keadaan boleh pemimpin kita cabut janji setia kita, baiat kita kepada dia. Atau dengan kata lain, dia boleh dimakzulkan. Pertama, dia mengalami kefasikan. Dia mengalami atau melakukan kefasikan, kejahatan, ya, kriminalitas. Boleh kita cabut. Ya, karena ketaatan mutlak hanya kepada Allah, kepada makhluk enggak. Yang kedua, kalau dia mengalami masalah dari sisi fisiknya, sehingga dia tidak mampu menjalankan kepemimpinan. Di situ dirinci oleh Imam Abul Hasan seperti pemimpin yang, mohon maaf, Allah uji dengan kebutaan atau bisu, nggak bisa ngomong, ya, atau dia tuli. Kalau masalah di penciuman nggak masalah, hidungnya nggak bisa bedain mana bau duren, mana bau istrinya.
Misal, ini nggak masalah. Tapi kalau masalah di mata, masalah di kuping, masalah di mulut, maka ini boleh dicabut baiatnya kepada dia, karena dia nggak bisa menjalankan roda kepemimpinan. Tapi kalau di luar itu, membatalkan baiat tidak boleh. Begitu. Ini kalau konteksnya kepada pimpinan negara. Nah, jamaah sekalian, baiat sendiri hukumnya apa sih? Wajibkah atau gimana? Di dalam sejarah ada 7 sahabat Nabi yang tidak berbaiat kepada Ali dan tidak berbaiat kepada Muawiyah di masa kedua-duanya sedang konflik saat itu. Dengan kata lain, abstain. Istilah sekarang mungkin apa? Golput. 7 sahabat Nabi. Siapa mereka? Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, kemudian Usamah bin Zaid, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini diantara mereka ya yang tidak berbaiat kepada keduanya. Nah, dari situlah para fuqaha mengatakan tidak berbaiat itu tidak sampai dikatakan dosa, apalagi kafir. Lalu bagaimana dengan hadis yang berbunyi man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan min syu'batil jahiliyah? Di pertemuan yang kapan ini pernah saya jelaskan makna hadis ini. Orang yang meninggal dalam keadaan belum berbaiat, maka dia matinya di antara cabang kejahiliahan. Ini kata Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar, karena hadisnya berbunyi kasroh mitatan, maka maksud mati jahiliyah di situ adalah seperti di zaman jahiliyah, zaman di mana orang Islam belum punya pemimpin. Jadi bukan orangnya yang jahiliyah, tapi zamannya. Karena itu hadis berbunyi mitatan kasroh. Beda kalau itu hadis berbunyi fathah maitatan, mayit. Maka kalau hadisnya bunyinya fathah, maka yang jahiliyah adalah mayitnya, berarti orangnya. Ini koreksi kita buat sebagian orang kaum muslimin hari ini yang mengkafir-kafirkan dan menajis-najiskan sesama muslim yang lain yang belum berbaiat kepada pemimpin mereka. Baik jamaah sekalian, ini tentang masalah ya janji di baiat. Nah, dari semua ini kesimpulannya adalah kita udah ngukur diri kita sendiri, bagaimana kemampuan kita terhadap janji. Oleh karenanya jangan gampang ngobrol janji. Sebulan ini kita hitung-hitung dah, ingat-ingat udah berapa bikin janji sama orang dan udah berapa pula yang kita langgar dan kita tepati. Banyakan mana? Kalau ternyata kayaknya lebih banyak yang saya tepati, alhamdulillah. Tapi tetap dilanggar 1-2 janji tanpa alasan, itu juga sebuah pelanggaran. Kalau ternyata lebih banyak yang kita nggak tepati lagi, maka istighfar kita. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Bagaimana dengan para pemimpin? Sama. Para pejabat yang sering obrol janji ketika kampanye, sama. Tetap wajib bagi mereka menepati janji mereka. Kalau ada janji mereka yang nggak jalan, program mereka nggak jalan, dilihat dulu nggak jalannya gara-gara kenapa? Karena kemalasan, karena ketidakmampuan, atau karena dicegat oleh lawan politik. Ini semua hukumnya beda. Misal ada kepala daerah, dia punya rencana dan janji di masyarakat pengen mendirikan sekolah Islam, apa misalnya, baik itu MAN, MTSN atau MIN, itu daiyah negeri, yang mana sekolah daerah itu belum ada. Mau bikin, ternyata dihalang-halangi oleh misal pemilik tanah, atau mungkin oleh anggota dewan, karena harus ada persetujuan dari dewan juga, atau dari pusat. Yang kayak begini dia nggak berdosa, karena tidak terwujud janjinya bukan karena kemalasan dia, tapi karena ada halangan dari yang lain. Maka yang kayak gitu itu perlu dirinci dulu kenapa janji mereka ada yang tidak terpenuhi, ada juga yang terpenuhi. Baik jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Ini tema kita tentang fikih janji dan komitmen muslim terhadap janjinya. Barangkali ada diskusi atau dialog, silakan jika ada yang perlu kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.